Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Krisno. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara konfigurasi firewall pada router OS. Untuk yang belum tahu apa itu firewall, firewall adalah sebuah pengaturan jaringan yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data. Untuk lebih jelasnya, kita cek topologi berikut. Jadi untuk topologinya seperti gambar. Pada port 1 akan tersambung ke ISP dengan IP network 10.10.10.0/24. Untuk IP address pada ISP menyesuaikan dengan kondisi ISP teman-teman. Jadi IP bisa berbeda antara punya saya dengan punya kalian. Untuk port 2 terhubung ke komputer klien dengan IP network 192.168.10.0/24. Untuk router mikrotik bisa menggunakan router OS atau router board. Dalam video ini didemonstrasikan menggunakan router OS. Jika teman-teman memakai router board, silahkan sambungkan kabel UTP pada perangkat router board dan komputer sesuai topologi dan lanjutkan konfigurasi router board mulai dari remote Winbox. Sedikit kita akan bahas mengenai bagaimana firewall. Di sini kita bertindak sebagai administrator jaringan yang mengelola lalu lintas jaringan pada perangkat router. Sebagaimana administrator, kita harus membuat aturan atau kondisi yang akan digunakan sebagai deskripsi kasus dan action atau tindakan dari setiap kasus yang sesuai. Di sini kita akan mempelajari sedikit penggunaan firewall filter rule dengan beberapa kasus. Perhatikan penggunaan chain pada filter rule. Chain forward. Chain forward digunakan untuk memproses trafik paket data yang hanya melewati router. Chain input digunakan untuk memproses trafik paket data yang masuk ke dalam router melalui interface yang ada di router dan memiliki tujuan IP address berupa IP terdapat pada router. Chain output digunakan untuk memproses trafik paket data yang keluar dari router. Trafik tersebut berasal dari dalam router itu sendiri dengan tujuan jaringan publik maupun jaringan lokal. Tahap persiapan. Buat router baru pada VirtualBox. Nama project router, semisal firewall. Ukuran RAM bisa 256 atau 512. Pengaturan adapter jaringan pertama terbridge ke adapter ISP. Pengaturan adapter kedua, adaptor hanya host ke VirtualBox host only adapter. Pengaturan penyimpanan kita masukkan file master ISO dari mikrotik. Kemudian kita jalankan router mikrotik. Tekan A untuk memilih semua, tekan I untuk menginstal, Alt Configuration tekan N, Continue tekan Y, kita tunggu proses instalasi selesai. Pada piranti router, lepaskan file master mikrotiknya. Tekan Enter untuk reboot. Login sebagai admin. Password kosong. Langsung tekan Enter. Ganti nama dari identity perangkat router. Misal menjadi firewall. Ganti password pada router mikrotik.
Langkah pertama, remote MikroTik via Winbox. Untuk teman-teman yang praktik menggunakan router board, silahkan melanjutkan pada tahap ini. Buka aplikasi Winbox, pilih Netboards, kemudian refresh. Pilih MAC address yang identitinya sesuai dengan nama router yang sebelumnya sudah diubah. Masukkan password, kemudian connect. Oke, berhasil terbuka remote MikroTik via Winbox. Langkah kedua, konfigurasi interface. Ether 1 rubah menjadi Ether 1 ISP. Ether 2 rubah menjadi Ether 2 LAN. Langkah ketiga, konfigurasi IP address. Tambahkan IP address pada interface ISP. Tambahkan IP address 192.168.10.1/24 pada interface Ether 2 LAN. Untuk IP pada interface Ether 1 ISP, sesuaikan IP dari internet provider kalian. Langkah keempat, konfigurasi IP gateway. Tambahkan rute baru IP gateway sesuai IP dari ISP. Langkah kelima, konfigurasi DNS server. Tambahkan DNS ISP 10.10.10.254 dan DNS Google 8.8.8.8. Centang pada allow remote request, kemudian apply. Langkah keenam, uji coba jaringan router. Ping IP ISP. Oke, berhasil tersambung. Ping google.com. Berhasil tersambung ke internet. Jadi, kita sudah memiliki perangkat router yang sudah tersambung ke jaringan internet. Langkah ketujuh, konfigurasi internet gateway dengan firewall NAT. Buat pengaturan NAT baru. Chain SRC NAT, out interface Ether 1 ISP, action, masquerade, pilih apply, OK. Langkah ke-8, konfigurasi adapter jaringan pada komputer. Masukkan IP address sesuai subnet jaringan LAN 192.168.10.2/24. IP gateway 192.168.10.1. IP DNS 10.10.10.254 dan 8.8.8.8. Cek detail IP untuk memastikan. Langkah ke-9, uji coba koneksi jaringan LAN. Buka command prompt atau CMD, ping 10.10.10.254. Oke, tersambung. Ping google.com,
Oke, komputer sudah tersambung ke jaringan internet. Sekarang kita akan membuat pengaturan pada firewall filter rule. Kasus pertama, buat pengaturan agar IP network 192.168.10.0/24 tidak bisa melakukan koneksi ping ke IP ISP 10.10.10.254. Uji coba sebelum pengaturan, masukkan perintah ping 10.10.10.254. Oke, berhasil tersambung. Buat filter rule baru. Koneksi jaringan melewati router. Maka chain forward SRC address 192.168.10.0/24, DST address 10.10.10.254. Protokol ICMP untuk layanan ping. Untuk action, pilih drop, apply, OK. Beri keterangan rule 1. Uji coba pengaturan firewall pada CMD. Ping 10.10.10.254. Hasilnya, komputer sudah tidak tersambung. Komputer berhasil diblok. Kasus kedua, buat pengaturan IP komputer 192.168.10.2 sampai 192.168.10.10 tidak dapat terhubung ke IP router. Uji coba sebelum pengaturan, masukkan perintah ping 192.168.10.1. Oke, berhasil tersambung. Buat pengaturan pada firewall. Tambahkan pengaturan. Chain input karena tujuan akses IP router SRC address 192.168.10.2 sampai 192.168.10.10. DST address 192.168.10.1. Untuk action, pilih drop, apply, OK. Buat tanda komentar. Uji coba pengaturan firewall pada CMD. Ping 192.168.10.1. Hasilnya, komputer sudah tidak tersambung atau tidak dapat melakukan koneksi ping. Komputer berhasil diblok. Kasus ketiga, buat pengaturan agar router tidak dapat tersambung atau tidak berhasil ping ke ISP. Uji coba sebelum pengaturan. Buka new terminal,
masukkan perintah ping 10.10.10.254. Oke, berhasil tersambung. Buat pengaturan pada firewall. Tambahkan pengaturan baru. Chain output karena sumber akses IP router. DST address 10.10.10.254. Protokol ICMP. Untuk action pilih drop. Apply, oke. Buat tanda komentar. Uji coba pengaturan firewall pada new terminal router. Ping 10.10.10.254. Hasilnya router sudah tidak tersambung. Router tidak dapat melakukan koneksi ping ke 10.10.10.254. Router berhasil diblok. Kasus keempat. Buat catatan atau log untuk setiap akses ping ke interface Ether 2 LAN. Tambahkan pengaturan. Chain input karena tujuan akses IP router. SRC address 192.168.10.2. Ini adalah IP dari klien komputer. Protokol ICMP. In interface Ether 2 LAN. Untuk action, pilih log. Centang pada log dan tambahkan keterangan tambahan, misal catatan akses. Apply, oke. Buat tanda komentar. Uji coba pengaturan firewall. Kita matikan terlebih dahulu pengaturan firewall log, pilih disable. Buka log. Kita akan melihat data akses pada detail log. Buka CMD. Ping 192.168.10.1. Tidak tersambung. Kita lihat pada pengaturan sebelumnya, sudah terdapat pengaturan pemblokiran ping IP 192.168.10.1. Kita nonaktifkan terlebih dahulu. Buka log. Pada CMD kita ulang. Ping 192.168.10.1. Oke, hasil sudah tersambung. Jadi semua pengaturan firewall itu berjalan urut dari aturan pertama sampai aturan berikutnya. Sekarang kita aktifkan aturan keempat. Buka log untuk uji coba pengaturan firewall log. Buka CMD, masukkan perintah ping 192.168.10.1. Oke, tersambung. Perhatikan pada data log. Ketika komputer berhasil mengakses router, maka akan dicatat pada log. Log sudah berhasil. Kita aktifkan kembali pengaturan nomor 2. Kasus kelima. Blokir Facebook dengan filter rule. Buat filter rule baru. Chain forward. Protokol TCP karena mengakses website. DST port 443 karena port HTTPS.
Buka tab Advanced TLS Host, masukkan bintang facebook.com. Untuk action, drop apply, oke. Buat tanda komentar. Uji coba pengaturan firewall, buka browser Chrome. Kita matikan pengaturan firewallnya. Buka facebook.com pada browser. Oke, hasilnya terbuka. Nyalakan kembali pengaturan firewallnya. Buka facebook.com pada browser. Hasilnya masih terbuka karena komputer atau browser masih menyimpan cache atau data. Jadi buka pengaturan history. Hapus semua data riwayat penjelajahan. Buka kembali facebook.com. Oke, sudah tidak terbuka website facebook.com. Kita coba mengakses website lain, misal detik.com. Berhasil terbuka. Website Facebook sudah berhasil diblok. Kasus ke-6. Blokir konten bokep. Buat filter rule baru, chain forward. Buka tab advance, konten bokep. Untuk action, drop, apply, oke. Uji coba pengaturan firewall. Buka sebuah link website pada browser, misal bokep.com. Oke, tidak dapat terhubung. Buka tab baru, misal downloadbokep.com. Tidak dapat tersambung juga. Untuk pencarian Google terbuka karena bukan link website tetapi search engine. Kita coba ganti pengaturan menjadi memblokir web APK Pure. Buka tab baru, masukkan apkpure.com. Berhasil. APK Pure tidak dapat diakses. Kita coba matikan pengaturannya. Reload kembali apkpure.com. Oke, APK Pure sudah dapat diakses kembali.
Untuk uji coba, silahkan dinyalakan. Apabila pengaturan sudah aktif, tetapi website yang diblokir masih terbuka, maka bersihkan Cache Data History Browser. Jika pengaturan sudah benar, maka website sudah dapat terblokir. Kasus ke-7, blokir konten MP3. Buat filter rule baru, chain forward, buka tab advance, konten, titik, MP3. Untuk action, drop. Apply, oke. Beri keterangan. Uji coba pengaturan firewall, buka browser, masukkan index of MP3 pada Google, pilih salah satu website, pilih lagu yang akan diputar, lagu tidak dapat diputar karena semua ekstensi MP3 sudah diblokir. Kita coba matikan pengaturan firewallnya. Reload link salah satu lagu. Lagu berhasil terbuka. Jadi, pengaturan firewall tersebut sudah berhasil. Kasus ke-8. Bebaskan akses IP 192.168.10.2 dari aturan pemblokiran sebelumnya. Jadi, kita membuat pengaturan pengecualian sebuah IP agar tidak terpengaruh oleh rule atau aturan firewall yang sudah dibuat. Aktifkan semua pengaturan yang sebelumnya kita matikan. Buat filter rule baru, chain forward, SRC address 192.168.10.2. Untuk action, pilih accept, apply, oke. Kemudian, pindahkan pengaturan tersebut ke rule paling atas. Tambahkan keterangan. Uji coba pengaturan. Buka CMD, masukkan ping 10.10.10.254. Oke, berhasil tersambung. Seharusnya hasil gagal karena ada rule 1, tetapi IP sudah dikecualikan karena rule 8 ada di urutan teratas. Kita coba ping 192.168.10.1. Hasil tidak tersambung karena belum dibuat aturan pengecualiannya. Buat firewall baru. Chain input SRC address 192.168.10.2. Untuk action, accept, apply, oke. Pindah aturan yang baru dibuat ke atas.
Coba ping ulang 192.168.10.1. Oke, berhasil tersambung karena IP tersebut sudah dikecualikan berdasarkan aturan yang baru kita buat. Jadi, seperti itu contoh beberapa kasus penggunaan firewall. Oke, sekian video tutorial dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih.